Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ahabbahu liittiba'i bidinihil qawim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Nabi wa Rasulih. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau menjadi umatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas masalah kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Ada satu hadis yang berbunyi Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Barra radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi bi yawmina hadza an nusalla summa narji'a fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man zabaha qabla fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki bi syai'. Sesungguhnya hal pertama yang kami lakukan, sabda Rasulullah, pada hari raya Idul Adha adalah solat Idul Adha, hari raya korban. Kemudian kami pulang lalu menyembelih. Siapa yang melakukan demikian, sungguh ia mengerjakan sunnah kami. Dan siapa yang telah menyembelih sebelumnya, sebelum hari sholat hari raya Idul Adha, berarti merupakan daging yang dipersembahkan kepada keluarganya, tidak termasuk ibadah korban sedikit pun. Dari hadis yang saya bacakan tadi, bahwa waktu penyembelihan hewan korban itu adalah yang paling afdal sesudah sholat hari raya Idul Adha. Begitu kita selesai sholat hari raya korban, kemudian kita dianjurkan untuk menyembelih hewan korban, yaitu hari raya Idul Adha itu pada tanggal Zulhijjah.
Jadi jam 7.30-nya itu kita menyembelih. Itu pada hari raya Idul Adha itu yang paling afdal. Itu namanya hari nahar. Apakah boleh kita menyembelih pada hari tasyrik? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu namanya hari tasyrik. Boleh kita menyembelih hewan kurban itu pada tanggal 11, 12, 13. 4 hari sama hari rayanya. Boleh. Jadi pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW sesudah sholat hari raya Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Nah, itu 4 waktu yang dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13. Selain hari yang 4 itu tidak dibolehkan. Bagaimana kalau kita menyembelih sebelum hari raya Idul Adha? Sah apa enggak? Boleh apa enggak? Sebelum hari raya Idul Adha kita potong sapinya, kita potong ontanya, kita potong kambingnya. Sah apa enggak? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man zabaha qabla as-salati fa innama zabaha li nafsihi, wa man zabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa menyembelih kurban sebelum salat hari raya Idul Adha, maka ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha, maka telah sempurna ibadah kurbannya dan dia tidak telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Nah, jadi apabila kita menyembelih hewan kurban sebelum hari raya Idul Adha itu tidak sah. Artinya dihitung sembelihan kita itu seperti sembelihan pada hari-hari biasa. Nah, mungkin ayam kita sakit, kita sembelih, itu sama hukumnya sembelihan kita itu dengan menyembelih daging atau hewan kurban itu sebelum hari raya Idul Adha. Jadi syaratnya adalah harus disembelih sesudah hari raya Idul Adha. Itu syarat sahnya. Terus kapan akhirnya penyembelihan hewan kurban itu? Yaitu pada tanggal 13 hari tasyrik sebelum tenggelamnya matahari. 11, 12, 13 itu sebelum tenggelam matahari, disitulah batas boleh kita menyembelih. Makanya di mana-mana masjid takbir Idul Adha itu 4 hari. 4 hari dari tanggal 10 disambung takbirnya setiap habis sholat tanggal 11, 12, 13 sampai asar sesudah maghrib tidak ada. Kenapa kita takbir 3 hari? Karena masih ada waktu kita 3 hari untuk memotong hewan kurban. Lain halnya kalau hari raya Idul Fitri, apabila kita sudah selesai sholat hari raya Idul Fitri, tidak disunahkan untuk takbir. Selesai hari raya, selesai takbir. Kalau hari raya Idul Adha disunahkan kita takbir sampai tanggal 13 hari
masih tanggal 12. Seandainya kita menyembelih itu malam-malamnya, seandainya kadang lebaran. Nah, lebaran kan berarti tanggal malam tanggal 11 atau malam tanggal 12. Bolehkah kita menyembelih malam? Nah, ada hadis, ini hadis yang menjadi dalil kita, yang menjadi pegangan kita. Bunyi hadisnya adalah naha an juzazil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memotong pada malam hari. Wa hasanil lail wal adhal bil lail qala wa innama kana zalika min shiddati halin nas fanaha anhu summa rakhasa bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memotong hewan kurban pada malam hari. Malam hari dan menyembelih malam hari, hal itu terjadi karena payahnya manusia sehingga Nabi melarangnya, kemudian memberikan keringanan. Nah, maksud hadis ini adalah Rasulullah SAW melarang kita untuk menyembelih hewan korban itu pada malam hari. Kenapa? Karena pembagiannya sulit kan? Jangan-jangan nanti kita potong habis maghrib, belum kita kulitin, belum kita bersihkan isi dalamnya, jam berapa pembagiannya? Jangan-jangan nanti masyarakat kita ketiduran. Kalau sampai besok otomatis daging korbannya akan busuk. Jadi di sini kita akan menjadi kesulitan apabila kita memotong pada malam harinya. Menurut Imam Maliki, dia cuma membolehkan memotong hewan korban itu pada siang hari. Tetapi kalau malam harinya tidak sah. Imam Maliki, dia berpatokan dengan hadis ini. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat hukum memotong hewan kurban pada malam hari adalah berhukum makruh. Apa artinya makruh? Itu sesuatu pekerjaan yang dibenci. Artinya sebaiknya kita hindari. Jadi menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, kebanyakan ulama, memotong hewan kurban pada malam hari itu hukumnya makruh. Kurang bagus, kurang baik. Kecuali, ada pengecualiannya Imam Syafi'i. Apabila masyarakat di satu masjid itu habis sholat subuh pada keluar untuk bekerja, kapan pulang? Malam saja dia pulang. Jadi kalau kita potong siang harinya hewan korban ini, tidak ada yang mau menerima daging korbannya karena tidak ada orang di satu tempat masjid tersebut. Kapan dia berkumpul? Malam saja. Nah, kalau model begitu masyarakatnya, Imam Syafi'i membolehkan memotong pada malam harinya. Ada pengecualiannya. Atau mungkin kita gak selesai potongnya siang hari itu berkelanjutan ke malam harinya, saking banyaknya mungkin ya. Dari pagi kita potong ya, kulitin, gak habis sampai maghrib masih ada, tetapi masih tinggal pembagiannya saja. Boleh kita lanjutkan pada malam hari itu. Artinya di sini Imam Syafi'i mengatakan makruh, bukan tidak sah kita menyembelih pada malam harinya, sah, tetapi berhukum kurang bagus. Seandainya
seandainya kita potong pada malam hari itu sah, boleh saja. Tetapi kalau masih ada waktu, ya, sehari 2 hari, silakan. Sebaiknya kita menyembelih pada siang harinya. Jadi Rasulullah di sini di dalam ujung hadis beliau mengatakan rakhasa fihi, beliau merukhsahkan, beliau memberikan keringanan, artinya boleh kita memotong pada malam harinya. Hadis ini, kenapa hadis ini tidak membolehkan oleh Rasulullah memotong pada malam hari? Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada penerangan lampu kayak kita, cuma ada lampu-lampu selepet, cuma ada obor-obor. Seandainya beliau menyembelih atau zaman waktu beliau itu menyembelih pada malam hari, bisa jadi bukan leher binatang yang disembelih karena gelap gitu. Jadi hadis ini di zaman Rasulullah. Nah, kalau kita sekarang udah terang benderang, pasang aja lampu yang 500 watt sudah luar biasa. Jadi hadis ini adalah hadis yang meninjau keadaan di zaman baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang silakan, diperbolehkan pada malam hari ini. Mungkin sekedar ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam.